Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Awalia dengan NIM 2411008 dari kelas PAI 4A. Izin kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Utin Mutia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya terkait tentang kompetensi apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam, serta bagaimana penyesuaian kompetensi-kompetensi tersebut dalam menghadapi era artificial intelligence atau yang kita kenal sekarang ini yaitu AI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya yaitu dengan satu persatu. Yang pertama yaitu terkait tentang kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen, serta Regulasi Kementerian Agama, menekankan bahwa kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam itu ada 4 kompetensi yang utama dan 2 kompetensi tambahan untuk menjadi ciri khas keagamaan. Yang pertama yaitu kompetensi utama terlebih dahulu. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik seperti yang kita ketahui, kompetensi ini menuntut kemampuan guru itu dalam mengelola pembelajaran peserta didik, di mana guru itu dituntut untuk bisa memahami karakter siswa, kemudian bagaimana perancangan dan juga pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum, kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta bagaimana mengevaluasi hasil-hasil belajar yang telah dilakukan itu secara objektif. Jadi penting sekali kompetensi pedagogik ini dalam kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemudian kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, mungkin kompetensi kepribadian ini tidak lagi asing bagi kita semuanya, karena kompetensi kepribadian ini menjadi salah satu role model ataupun suri tauladan kita sebagai peserta didik. Nah, di mana guru itu dituntut untuk memiliki kepribadian yang dapat membawa peserta didik itu menjadi lebih baik. Artinya kepribadian ini dapat misalnya mengandung berakhlak mulia, kemudian baik, ramah, sopan, sehingga peserta didik ini dapat meniru kepribadian yang telah dimiliki oleh seorang guru tersebut. Nah, kemudian jadi kepribadian ini menjadi suri tauladan bagi peserta didik, yaitu yang rahmatul lil alamin. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Teman-teman semuanya pasti kita juga tidak pernah asing ya apa itu sosial itu. Nah, sosial ini artinya kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yang artinya kompetensi ini sangat penting di mana guru itu harus mampu berkomunikasi, berinteraksi, baik itu sesama peserta didik, kemudian sesama pendidik, kemudian kepada orang tua murid, kemudian baik itu masyarakat yang ada di sekitar tanpa adanya membedakan latar belakang mereka. Artinya, guru itu harus mampu berinteraksi sehingga menciptakan silaturahmi yang dapat menjalin hubungan kekeluargaan secara bersama tanpa adanya membedakan latar belakang tersebut. Karena apa? Kita sebagai makhluk hidup, kita yaitu makhluk sosial yang harus berdampingan dengan manusia yang lainnya. Kita tidak dapat hidup dengan sendiri. Nah, kemudian kompetensi yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional sangat diperlukan dalam kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Karena apa? Misalnya, guru ini dituntut untuk mampu mendalami, menguasai materi itu secara luas. Nah, bagi guru pendidikan agama Islam, materi-materi seperti Al-Quran, hadis, kemudian fikih, akidah, akhlak itu sangat penting didalami secara luas, itu secara komprehensif.
Nah, keempat ini menjadi kompetensi yang utama bagi kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, selanjutnya yang telah saya sebutkan tadi, ada 2 kompetensi tambahan yang menjadi ciri khas keagamaan. Yang kelima yaitu kompetensi leadership atau yang kita kenal sebagai kompetensi kepemimpinan. Kompetensi leadership artinya guru itu harus mampu menjadi seorang pemimpin. Misalnya apabila nanti di sekolahnya itu ada kegiatan keagamaan, guru tersebut dapat menjadi pemimpin dalam kegiatan tersebut. Jadi sangat penting guru menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian yang keenam yaitu kompetensi spiritual, di mana dari kompetensi yang telah saya sebutkan tadi, kompetensi spiritual tidaklah menjadi lupa, artinya menjadi dasar juga bagi seorang guru. Karena apa? Di sana spiritual seperti yang kita ketahui artinya guru itu harus mampu bagaimana misalnya mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat penting mereka itu mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kemudian selanjutnya, setelah kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru tersebut telah saya jelaskan, selanjutnya kita memasuki bagaimana sih penyesuaian kompetensi tersebut dalam menghadapi era di zaman sekarang, yaitu artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Nah, perlu kita ketahui teman-teman semuanya, AI itu merupakan teknologi yang misalnya berupa komputer ataupun mesin yang menjadi pencari, menganalisis misalnya masalah, mengidentifikasi masalah yang menjadi ataupun meniru intelektualisasi manusia. Nah, penyesuaian yang pertama yaitu terkait tentang penyesuaian pedagogik atau AI ini kita anggap sebagai teaching assistant. Nah, guru itu tidak lagi sekadar sumber utama ataupun satu-satunya sumber informasi, karena kita sekarang hidup di era AI. Artinya siswa itu seringkali bertanya kepada ChatGPT ataupun AI yang lainnya. Seringkali kita lihat. Kemudian artinya guru itu harus mampu melatih dirinya untuk bagaimana sih mempersonalisasi pembelajaran tersebut, kemudian menciptakan asesmen yang interaktif dan juga dapat mendesain media pembelajaran yang dapat menarik bagi peserta didik di generasi alpha sekarang ini, generasi Gen Z, generasi alpha. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu penyesuaian profesional. Nah, penyesuaian profesional ini harus berfokus pada high order thinking skill atau biasanya disingkat dengan HOTS, HOTS. Nah, artinya hal ini melatih kemampuan tingkat berpikir itu lebih tinggi. Nah, karena dalam materi pendidikan agama Islam, materi hafalan keagamaan itu mudah sekali diakses melalui berbagai internet. Nah, guru itu harus menggeser fokusnya. Artinya, guru itu harus dapat mengajar siswa bagaimana misalnya memahami tentang informasi keagamaan yang ada di media-media sosial, kemudian bagaimana membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah, serta guru tersebut dapat menggunakan AI itu secara etis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artinya sangat penting penyesuaian profesional tersebut. Kemudian penyesuaian kepribadian dan juga spiritual. Tentunya penyesuaian di sisi ini tidak dapat digantikan oleh AI. Karena apa? Teman-teman semuanya, kepribadian dan juga spiritual ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Seorang guru ini menjadi contoh
Sedangkan kepribadian ini dapat membentuk bagaimana siswa itu ataupun peserta didik ini melatih akhlaknya, imannya. Nah, siswa ini artinya AI itu boleh kalau hanya pintar dalam teks, misalnya pintar dalam menjawab berbagai persoalan yang mungkin akan kita tanyakan kepada AI tersebut. Akan tetapi peran guru ini tidak dapat digantikan. Karena apa? Karena guru ini menjadi sebuah pendamping ataupun pembimbing bagi kita sebagai peserta didik. Artinya, dengan adanya kepribadian dan juga spiritual tersebut dapat membawa peserta didik ini memahami pembelajaran itu, bisa membentuk kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, yang berjiwa sosial, dan juga menciptakan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena AI itu tidak memiliki jiwa, yaitu hanya sebagai mesin untuk bisa menjawab intelektual seperti manusia. Nah, jadi perlu kita tekankan kesimpulannya bahwa era di zaman sekarang, yaitu era artificial intelligence ini bukanlah sekedar ancaman, akan tetapi menjadi pendorong kita untuk memudahkan administrasi dan juga transfer ilmu. Artinya kita harus memanfaatkan kecanggihan yang ada di dalam dunia yang berwawasan global tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Saya Isni Awalia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.